warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Akses Informasi dan Antarmuka Pengguna Perpustakaan Digital. Selamat menyimak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pita Herliana. Di sini saya akan menjelaskan slide 2 sampai dengan slide 8. Selamat menyimak teman-teman. Akses informasi. Akses informasi termasuk semua jenis proses pengembalian informasi dan aktivitas mulai dari konten dan seleksi data, pengindeksan, dan pengolahan untuk mencari dan menemukan kembali dan penggunaan informasi serta data oleh komunitas pengguna yang ditunjuk dalam hal menemukan informasi yang mereka butuhkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi akses informasi di perpustakaan digital. 1. Konten perpustakaan digital. 2. Target pengguna, karakteristik, dan kebutuhan informasi mereka. 3. Fitur antarmuka dan penemuan kembali informasi. 4. Rancangan tujuan dan usaha dari organisasi yang menyediakan pelayanan perpustakaan digital. 5. Peraturan dan standar yang spesifik seperti desain dan pedoman penggunaan produk dan layanan informasi, pedoman pengaksesan web, dan lainnya. Akses informasi. Perpustakaan digital menawarkan opsi akses informasi melalui pembelian, berlangganan, keanggotaan, atau akses terbuka. Pilihan cara mengakses informasi digital atau koleksi perpustakaan digital jatuh kepada pilihan masing-masing pengguna. Setelah pengguna masuk ke perpustakaan digital, ia akan terhubung dengan serangkaian elemen digital berbeda yang ditawarkan di platform akses ke informasi melalui sistem informasi. Dari sana, pengguna akan berinteraksi dengan beragam koleksi digital. Mungkin interaksi ini akan dikembangkan melalui kotak pencarian di mana hasil terkait akan dibuka dengan deskripsi yang diusulkan oleh pengguna. Jenis pencarian untuk akses informasi memiliki peran utama dan mungkin akan segera memenuhi kebutuhan informasi dari setiap pengguna. Konten isu atau masalah-masalah konten. Proses yang mendasari pengindeksan dan pencarian atau pencocokan mungkin sederhana atau kompleks. Dalam sistem yang sederhana, indeks dibuat berdasarkan atas beberapa metadata sederhana yang dibuat untuk masing-masing item, seperti pengarang, judul, tanggal, deskripsi, atau kata kunci. Bagaimanapun, proses mungkin sangat rumit untuk sistem penemuan kembali item full text, di mana setiap kata atau frasa dalam setiap item di perpustakaan digital mungkin merupakan istilah indeks yang berpotensi, dan kerumitan meningkat saat penemuan kembali, pencocokan, dan penyaringan atau teknik penilaian yang relevan digunakan secara lebih lanjut. User issue atau masalah-masalah pengguna. Perpustakaan digital mungkin mempunyai satu atau lebih komunitas pengguna yang ditunjuk dan fitur serta fasilitas akses informasi yang diatur oleh sifat dan karakteristik dari target komunitas pengguna. Supaya berjalan dengan lancar, perpustakaan digital harus mencoba membangun fitur akses informasi seperti fitur pencarian dan penemuan kembali yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pengguna. Hak pengguna. Semua kebijakan, prosedur, atau peraturan perpustakaan yang berkaitan dengan sumber daya dan layanan digital harus diperiksa akan kemungkinan pelanggaran hak pengguna. Informasi yang diambil, digunakan, atau dibuat secara digital dilindungi secara konstitusional kecuali ditentukan untuk hal lain oleh pengadilan yang berwenang. Semua orang terlepas dari asal, usia, latar belakang, atau pandangan memiliki hak privasi dan kerahasiaan dalam penggunaan perpustakaan mereka. Perpustakaan harus secara teratur memelihara sistem dan jaringannya untuk melindungi hak pengguna atas privasi dan kerahasiaan. Pada slide ke-9 sampai 15 akan dipaparkan oleh saya. Berikut slide-nya. Pemerataan akses. Lingkungan digital memberikan peluang yang luas bagi semua orang untuk berpartisipasi dalam masyarakat informasi. Tetapi, individu mungkin menghadapi hambatan serius untuk mengakses informasi. Hambatan ini sering disebut sebagai kesenjangan digital. Yang termasuk kesenjangan digital di sini mungkin termasuk kurangnya infrastruktur untuk konektivitas internet,
kurangnya alat, perangkat keras ataupun perangkat lunak, dan kurangnya keterampilan, pengetahuan, atau sarana yang diperlukan untuk mengakses sumber daya digital. Sumber daya digital, layanan, pelatihan, dan jaringan yang disediakan secara langsung atau tidak langsung oleh perpustakaan harus mudah diakses dan merata untuk semua pengguna perpustakaan. Perpustakaan harus mengembangkan kebijakan tentang akses ke sumber daya digital. Ketika sumber daya digital baru disediakan untuk pengguna perpustakaan, perpustakaan memiliki kewajiban untuk memberikan kesempatan pelatihan yang adil kepada pengguna perpustakaan dan pekerja dalam menggunakan sumber daya baru tersebut. Di sini terdapat salah satu homepage Europeana Digital Library. Coba kita search Henry 5 dan akan keluar berbagai karya Di sini terdapat Digital Library Europeana. Kita coba mengakses informasi tentang Henry 5 dan keluar berbagai informasi yang sesuai dengan kata kunci. Kita juga dapat menyaring pencarian menggunakan filter-filter yang ada seperti koleksi, jenis media, dan negara yang menyediakannya. Selanjutnya ada PubMed. Kita coba mencari informasi tentang corona dan keluar berbagai informasi sesuai dengan kata kunci yang kita cari. Lalu kita coba penelusuran lebih lanjut atau advanced search. Berikut advanced search PubMed. Selanjutnya terdapat ACM Digital Library. Kita coba cari informasi dengan kata kunci library dan yang keluar berbagai sumber tentang library. Lalu kita coba penelusuran lebih lanjut dan seperti inilah tampilan penelusuran akses informasi lebih lanjut ACM Digital Library. Selanjutnya terdapat National Science Digital Library. Kita coba kata kunci MOON dan memilih subjek Applied Science dan terdapat tingkat pendidikan. Kita pilih SMA dan terdapat standar. Dan beginilah hasil pengaksesan informasi di NSDL. Lalu kita coba pencarian lebih lanjut. Dan seperti inilah tampilan penelusuran lebih lanjut NSDL. Selanjutnya yaitu user interface atau antarmuka pengguna. Mora sendiri mendefinisikan mengenai antarmuka sebagai desain tampilan antarmuka pengguna pada layar perangkat mobile seperti smartphone, tablet, maupun perangkat elektronik lainnya. User interface sendiri berfokus kepada bagaimana seluruh tampilan sebuah produk atau perangkat dilihat serta ditata dari antarmuka pengguna yang bertujuan memudahkan pengguna. Di sini terdapat gambar satu arsitektur dari user interface. Mekanisme pencarian harus mengikuti protokol untuk mengakses repositori informasi. Untuk mengakses repositori informasi, user interface berfungsi sebagai mekanisme utama. Sekali lagi, protokol menyatukan semua skema dan mekanisme akses informasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naura Azhara Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan materi dari slide 16 sampai slide 21. Berikut penjelasan dari saya. Fungsi dari user interface sendiri adalah sebagai penghubung sumber-sumber koleksi serta layanan yang ada pada perpustakaan digital. Hal tersebut menunjukkan kemampuan,
kredibilitas dan tingkat penerimaan, serta kegunaan dari aplikasi oleh setiap pemustaka di perpustakaan digital. Dalam desain antarmuka pengguna memiliki 10 indikator. Yang pertama ada konektivitas, kesederhanaan, yang ketiga ada terarah, yang keempat informatif, kelima interaktif, yang keenam ramah pengguna, yang ketujuh ada kelengkapan, yang kedelapan berkelanjutan, yang kesembilan personalisasi, yang terakhir ada internal. Dalam antarmuka pengguna memiliki beberapa perspektif. Yang pertama ada koleksi terstruktur, yang biasanya dikaitkan dengan koleksi bahan tertentu yang menyediakan alat bagi pemustaka, yang berfungsi untuk mencari, menjelajahi, dan melihat-lihat koleksi. Lalu ada dokumen terstruktur. Dalam dokumen tersebut mendominasi sebagian besar antarmuka. Aplikasi standar yang biasanya dipakai itu ada aplikasi pengolah kata, spreadsheet, dan program bergambar. Lalu yang ketiga ada tugas terstruktur. Beberapa antarmuka didasarkan pada perangkat lunak dan perangkat keras yang cocok untuk tugas atau kumpulan tugas tertentu. Lalu yang terakhir ada pengguna terstruktur. Aspek perpustakaan perlu diintegrasikan ke dalam keseluruhan manajemen informasi dan tugas pengguna. Dalam desain antarmuka pengguna perpustakaan digital memiliki beberapa tantangan. Yang pertama ada berbagi dan kolaborasi. Kolaboratif sendiri adalah bagaimana menegakkan kesesuaian minimum untuk membantu suatu kelompok dalam bekerja sama dan sementara tidak menghalangi pengguna yang lain, yaitu di sini pengguna individu. Yang kedua ada identitas pengguna, privasi, dan pembayaran. Tantangan dalam memberikan fleksibilitas bagi pengguna perpustakaan digital untuk mengontrol hal-hal kompleks yang dapat diperkenalkan ke antarmuka pengguna. Lalu ada visualisasi atribut multi-item dinamis. Xeroxstar memiliki sarana standar keyboard khusus pada keyboard untuk memvisualisasikan properti dari setiap item yang dapat dipilih pada layar. Kemampuan umum ini merupakan hal penting dalam setiap jenis aplikasi yang memiliki objek atau properti yang dapat dibedakan. Dalam banyak kasus berguna secara simultan yang dapat dipilih dari beberapa item dalam koleksi daripada hanya satu item. Ragam layanan otonomi terdistribusi, misalnya semua penyedia informasi komersil pada dasarnya menyediakan pencarian di repositori. Untuk beberapa perpustakaan mengizinkan pencarian simultan melalui subkoleksi, sementara beberapa yang lainnya tidak. Antarmuka pengguna harus menyediakan pilihan tentang fungsionalitas untuk ditinggalkan atau sebagai alternatif, ditambahkan secara lokal oleh antarmuka untuk memberi tingkat keseragaman. Yang terakhir dari tantangan desain antarmuka pengguna ada ketersediaan layanan. Tantangan yang relevan di sebuah lingkungan layanan terdistribusi multitasking, di mana desain dan kontrol tidak tunduk pada sebuah integrasi terpusat. Akan tetapi, dapat dilihat dari bagaimana cara mengembangkan antarmuka pengguna untuk perpustakaan digital, yang menjadi sebagai bagian dari gambaran yang lebih besar tentang bagaimana mengembangkan generasi berikutnya dari lingkungan pengguna online. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.